Baik, untuk topik pembahasan hari ini di dalam data mining yaitu algoritma Kinnear's Nextboard atau sering disingkat dengan algoritma KNN. Ya, jadi perlu dipahami bahwasanya algoritma KNN ini merupakan salah satu algoritma untuk melakukan klasifikasi. Ya, jadi pada intinya di dalam data mining itu ada beberapa topik pembahasannya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada untuk klasifikasi, ada untuk prediksi, ada untuk deskripsi dan yang lainnya. Jadi salah satu algoritma yang sering dimanfaatkan untuk melakukan klasifikasi itu adalah algoritma KNN. Ya, di sini algoritma KNN, ya, jadi ini adalah salah satu teknik yang difungsikan untuk melakukan klasifikasi. Ya, jadi ada beberapa objek nanti diklasifikasikan, hanya nanti prosesnya di setiap algoritma itu yaitu dari langkah-langkah kerja yang dilakukan. Jadi untuk algoritma KNN, proses penentuan klasifikasinya itu berdasarkan jarak. Ya, jarak paling dekat. Artinya, jarak paling dekat itu kalau kita ibaratkan dia ke nilai, berarti dia akan masuk ke kategori yang paling dekat dengan nilai yang dimiliki. Contoh ada nilai 80. Ya, kita misalkan ini ada nilai 80, lalu ada nilai 90. Misalnya Anda memiliki atau mendapatkan nilai 78. Ya, berarti secara tidak langsung dalam prinsip KNN itu dia akan masuk ke kategori 80 sesuai dengan definisinya, yaitu jarak yang paling dekat. Ya, itu kira-kira gambarannya. Ya, jadi ini juga bisa digunakan untuk mengambil keputusan, ya, mengambil keputusan dengan proses pembelajaran. Ya, artinya proses pembelajaran itu proses iterasi, ya, proses perhitungan, sehingga nanti akan dihasilkan, ya, dihasilkan kelompok atau mungkin arah dari satu data. Jadi data itu ditempatkan di mana? Misalnya dari segi gambaran ini, kita misalkan ini ada beberapa kelas atau data, ada kelas A, ada kelas B, dan ada tanpa kelas. Ya, dalam artian kalau kita cek ini ada kelas-kelasnya, ya, berarti objek ini dia akan lebih dekat ke kelas apa, ya, atau kategorinya itu apakah dia di A, di B, dan yang lainnya. Ya, itu kira-kira pengantar untuk algoritma KNN. Selanjutnya, ya, proses yang dilakukan algoritma ini, ya, menghitung antara kasus baru dengan kasus lama. Berarti dalam artian kita membutuhkan, ya, kita membutuhkan histori data. Ya, makanya dibuat di sini antara kasus baru. Jadi ada orang yang baru masuk, ya, ada orang yang baru masuk, kira-kira dia ditempatkan di kelas mana? Ya, misalnya ada mahasiswa baru. Ya, mahasiswa baru itu misalnya baru mendaftar atau mungkin transfer misalnya, dia itu akan masuk di kelas apa? Di kelas A, di kelas B, di kelas C, di kelas D, dan kelas yang lain. Nanti yang dilihat itu adalah historinya. Historinya itu adalah kasus lama. Ya, ini dia kasus lama. Ya, dengan cara apa? Bukan berarti harus langsung dipindahkan. Misalnya si mahasiswa baru tadi langsung masukkan ke kelas A, karena kelas A itu muatannya lebih sedikit, gitu. Atau mungkin masih ada kursi. Tapi lebih mengarah ke pencocokan. Ya, pencocokan berdasarkan fitur yang sudah tersedia. Jadi misalkan ini ada contoh seorang pasien itu dilakukan pendiagnosaan misalnya terhadap solusi dari pasien-pasien sebelumnya. Nah, jadi misalnya ada seorang pasien datang, ya, diberikan solusi, tapi solusinya itu berdasarkan apa yang terjadi atau apa yang sudah terjadi di pasien sebelumnya. Oke, misalnya ini ada gambarannya. Kita misalkan ada kasus lama, ini B, dan ada kasus lama juga, ini A.
Ya, kira-kira ada masuk 1 orang. Ya, pada saat masuk si C, kira-kira si C ini apakah dia lebih dominan ke si B atau lebih dominan ke si A? Itu kira-kira fungsi atau manfaat dari algoritma KNN. Jadi di sini nanti algoritma ini bisa menentukan dia itu cocoknya di sini atau cocoknya di sini. Ya, itu kira-kira gambaran dari algoritma KNN-nya. Kita lanjut lagi. Rumus yang kita lakukan sebenarnya sangat sederhana rumusnya. Rumusnya itu hanya satu. Ya, similarity-nya itu TS, T-nya itu adalah kasus baru, S-nya itu adalah kasus yang sudah tersimpan di dalam history. Ya, sementara N itu adalah jumlah atribut dalam setiap kasus. Ya, jadi misalnya nanti ada 10 kasus lamanya, berarti N-nya itu adalah 10. Ya, sementara I-nya itu yang ini atribut individu, berarti ada proses iterasi dalam perhitungannya. Jadi misalnya nanti I1, I2, I3. Dalam artian di sini kalau ada datanya itu 10, berarti otomatis nanti akan kita lakukan perulangan sebanyak 10. Ya, tentunya rumus yang kita gunakan ya tetap yang ini, yaitu sigma I sama dengan 1 F kasus baru kasus lama dikali bobot setiap I-nya, ya, dimana I-nya itu adalah atribut individu. Ya, sementara F-nya itu similarity-nya itu fungsi similarity atribut antara kasus T dan kasus S. Ya, sementara W-nya itu adalah bobot yang kita berikan untuk masing-masing atribut. Ya, jadi pada dasarnya bobot ini ya bisa dimanfaatkan nilai range antara 0 sampai dengan 1. Ya, lebih dominannya nilai 0 itu ini mutlak tidak mirip, sementara 1 itu adalah mutlak mirip. Jadi nanti kita gunakan bobotnya itu antara 0 sampai dengan 1. Jadi 0,2, 0,3, 0,4 sesuai dengan kebutuhan dari permasalahan yang ada. Ya, itu kira-kira gambaran untuk rumus yang ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Ya, ini contoh kasus bukan berarti sesuatu yang bisa dimanfaatkan, tidak, tapi ini hanya bagaimana kita mengimplementasikan rumus yang sudah ada. Ya, jadi misalnya ada satu topik permasalahan, bagaimana kita menentukan seorang calon nasabah. Ini calon nasabah ya. Calon nasabah kita itu masuk kategori bermasalah atau tidak bermasalah. Ya, ini kira-kira nanti kesimpulan yang akan diberikan oleh algoritma KNN. Sementara atribut yang kita gunakan, ini pemisalan, atributnya itu ada jenis kelamin, pendidikan, sama status. Ya, jadi atribut inilah yang menjadi acuan kita untuk menentukan ya apakah seseorang itu bermasalah atau tidak bermasalah. Oke, selanjutnya ini contoh kasus. Misalnya disediakan tabel seperti ini. Ini ada 3 kasus sebenarnya, 1, 2, 3. Berarti nanti kita hitung proses 1 atau iterasi 1, iterasi kedua dan iterasi ketiga. Ya, jadi di sini misalnya ada data pendidikan si orang pertama, jenis kelaminnya itu adalah laki-laki. Pendidikan S1, statusnya kawin. Ini ya, apakah dia bermasalah sebelumnya? Ternyata dengan kondisi ini ya, dengan kondisi L, S1 dan kawin, maka dia bermasalah. Ada orang atau orang kedua dengan jenis kelamin perempuan, pendidikannya SMA, statusnya tidak kawin, maka tidak bermasalah. Ya, ada orang ketiga laki-laki, pendidikannya SMA, dia sudah kawin, ya, keputusan atau nilai yang sudah diberikan sebelumnya itu adalah tidak. Ya, ingat, ini hanya sekedar contoh. Ya, jadi bukan berarti, karena kalau kita lihat dari segi datanya itu, masa hanya dari jenis kelamin dan pendidikan dan status itu bisa dinyatakan bermasalah. Ya, tapi tentunya contoh ini akan memberikan pemahaman untuk kita.
Ya, oke. Kita lanjutkan untuk selanjutnya. Misalkan apabila ada orang atau calon nasabah baru dengan data jenis kelaminnya laki-laki, pendidikannya SMA, statusnya itu kawin, baru dipertanyakan apakah dia bermasalah atau tidak. Ya, secara logika mungkin ya masing-masing kita bisa menjawab pertanyaan ini. Kalau mungkin Anda ditanya, kira-kira ya atau tidak. Ya, caranya gimana? Secara logika mungkin yang kita lihat L. Kita lihat dulu L itu ke 13. Ya, ke 13. SMA-nya itu ke 23. Tidak kawin itu dia kedua. Ya. Artinya mungkin kalau secara logika kita bisa menjawab tidak. Ya, alasannya apa? Karena data keempat itu SMA mirip dengan data kedua, tidak kawin mirip dengan data kedua, tidak kawin. Artinya ada dua atribut yang memiliki kesamaan. Ya, tapi itu jawaban secara logika. Kita akan menyelesaikan permasalahan ini dengan memanfaatkan algoritma KNN tadi. Ya, saya rasa bisa dipahami. Oke, selanjutnya bagaimana solusinya? Ya, solusi pertama itu yang harus kita lakukan itu adalah menentukan bobot untuk setiap atribut. Itu yang pertama, ya, kita tentukan bobot. Ya, jadi atributnya tadi ada 3, yaitu ada jenis kelamin, ada pendidikan, dan ada status. Artinya dalam penentuan bobot ini, pengetahuan yang harus kita pahami di sini adalah seberapa penting, ya, seberapa penting atribut itu mampu memberikan keputusan. Contoh, jenis kelamin itu, berapa persen jenis kelamin itu menentukan seseorang itu bermasalah atau tidak gitu. Ya, di sini kita buat bobotnya hanya contoh, hanya sampel, misalnya sekitar 0,5% atau 0,5 atau 50%. Dalam artian 50% jenis kelamin itu mempengaruhi calon nasabah itu tidak bermasalah atau bermasalah. Yang berikutnya pendidikan. Pendidikan itu dibuat di sini 1, artinya mutlak penentu seseorang atau calon nasabah itu bermasalah, tidak bermasalah. Apakah harus 1? Apakah harus 0,5? Tidak. Ya, jadi bobotnya itu disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Misalnya untuk status itu 0,75. Itu yang pertama. Baru yang kedua, harus kita bentuk tabel, ya, kedekatan antara, ya, antara nilai-nilai yang ada di dalam atribut. Nilai yang ada di dalam atribut. Jadi atributnya itu tadi kan ada 3. Ya, jadi kita buat sementara nilai yang ada di dalam atribut itu tadi ada, kalau kita lihat dari segi nilai. Jadi misalnya gini, kalau jenis kelamin itu kan nilainya ada 2. Laki-laki dengan perempuan misalnya. Ya, ini bukan pemisahan lagi. Ya, memang jenis kelamin itu hanya laki-laki dengan perempuan. Jadi kita hitung kedekatannya ini. Kita bentuk dalam bentuk tabel. Ya, pendidikan juga sama. Pendidikan itu juga kita buat dalam bentuk tabel. Nanti pendidikan itu misalnya kita definisikan mulai dari SMA. Kita misalkan D3, S1 dan yang lainnya. Statusnya itu kita misalkan kawin, tidak kawin. Ya, berarti kawin dengan tidak kawin. Ini pemisalan. Ya, tapi kalau untuk implementasi di lapangan, maka harus kita pastikan apa sebenarnya atribut untuk menentukan atau membentuk satu keputusan. Ya, itu kira-kira kalau untuk implementasinya. Jadi bagaimana proses pembuatan kedekatannya itu? Ya, kita buat seperti ini. Ya, nilai pertama untuk isi atribut dan nilai kedua. Artinya ini kita pasangkan semua. Ya, jadi misalnya gini. Kalau seandainya laki-laki dengan laki-laki itu kedekatannya itu 1, nilainya 1. Kalau sama dia nilainya 1, itu aja intinya. Ya, kalau dia 1, ini perempuan dengan perempuan, berarti nilainya juga 1. Ya, kalau laki-laki dengan perempuan karena kebetulan ini adalah 2, berarti otomatis nilainya itu hanya 1 dengan 0,5. Yaitu laki-laki dengan perempuan itu adalah 0,5.
perempuan dengan laki-laki, ini nilainya 0,5. Ya, kira-kira seperti itu gambaran penentuan kedekatan. Selanjutnya, berarti kalau sudah kita tentukan kedekatan nilai atribut jenis kelamin, ya, berarti kita lanjut lagi untuk pendidikan dan status. Ya, untuk pendidikan dan status, ini pendidikan, ini pemisalan aja. Ya, kita misalkan hanya ada 2, S1 dengan SMA misalnya. Ya, apakah hanya S1 sama SMA? Ya, bisa aja kita buat D3. Ya, D3, S2 dan yang lainnya. Ya, penilaiannya sama. Jadi misalnya S1 dengan S1 itu nilainya 1. SMA dengan SMA nilainya 1. Ya, ini kedekatan. Kedekatan ini sama dengan ibaratnya penentuan bobot. Seberapa dekat S1 dengan S1? Ya jelas sama. Ya, seberapa dekat SMA dengan SMA? Ya jelas sama, makanya angkanya 1. Seberapa dekat S1 dengan SMA? Ya, kalau ini kan ini jauh. Ya, lalu menjadi pertanyaannya, kenapa nggak 0,5 kita buat? Kan cuma 2 gitu. Ya, logikanya ini 0,4. Kenapa 0,4 dibuat? S1 itu bisa jadi ada nilainya ini ada D3. S1 dengan D3. Jadi S1 dengan D3 itu bisa jadi nilainya 0,5. Karena di sini adalah S1 dengan SMA, ya, dibuat di sini 0,4. SMA dengan S1 ini dibuat nilainya di sini 0,4. Oke, berarti satu lagi yaitu apa? Untuk status. Status itu tadi kita definisikan nilai atribut untuk status itu kawin dengan tidak kawin. Ya, berarti kalau ketemu kawin dengan kawin, kedekatannya itu 1. Tidak kawin dengan tidak kawin 1. Ya, kawin dengan tidak kawin 0,75. Ya, ini gak ada masalah tadi. Ya, terserah mau kita buat 0,5 karena kondisinya itu ada 2, nggak ada masalah. Tapi untuk contoh kasus itu dibuat 0,75. Tidak kawin dengan kawin 0,75. Ya, itu masalah kedekatan. Ya, itu kira-kira untuk langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, ya, kita mulai proses perhitungannya. Ya, untuk proses perhitungan ini sebenarnya masuk ke iterasi 1 sebenarnya. Ya, iterasi satunya itu seperti ini. Kita hitunglah kedekatan kasus baru, ya, kasus baru dengan kasus untuk record yang pertama. Logikanya, record yang ada itu, yang lama itu tadi kan ada 3. Ya, berarti ada record 1. Ya, habis ini nanti kita hitung lagi record 2. Kita hitung nanti ada record 3. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk iterasi yang pertama ini kita misalkan proses kerjanya itu, maka kita lihat dulu kedekatannya gitu. Ya, atributnya tadi kan ada 3. Jenis kelamin, pendidikan, lalu status. Berarti kita lihat untuk jenis kelamin, ya, untuk yang baru tadi jenis kelaminnya itu kan laki. Ya, kita kembalikan dulu biar nampak. Nah, ini datanya nih. Ini dia. Berarti L SMA tidak kawin. Ini yang kita uji masing-masing ke angka-angka ini. Oke. Ya, selanjutnya berarti kedekatan nilai atribut. Yang baru itu kan L. Ya, tapi yang di record satunya itu tadi yang pertama, kita lihat jenis kelaminnya apa? L juga. Ya, karena ini adalah bahasa kedekatan, berarti L dengan L. L dengan L tadi kalau kita lihat di tabel kan nilainya 1. Ya, makanya dibuat di sini 1, kita simpan. Yang kedua, kita masuk ke B. Ini diinisialkan B. Bobotnya berapa tadi jenis kelamin? Jenis kelamin bobotnya tadi 0,5. Ya, lanjut. Apakah selesai jenis kelamin? Belum. Kita masuk ke atribut kedua, yaitu pendidikan. Ya, kita misalkan ini ada C. Kedekatan nilai atribut pendidikan. Yang baru masuk itu tadi SMA. Sementara di rekaman, di recordnya itu adalah S1. Ketemu SMA dengan S1, nilai kedekatannya tadi 0,4. Makanya dibuat 0,4. Bobotnya berapa? Bobot pendidikan itu tadi kalau Anda lihat itu adalah 1. Ya, kita masuk ke atribut yang ketiga, yaitu status. Statusnya itu yang baru itu tidak kawin.
Sementara record pertama statusnya kawin. Ya, sesuai dengan tabel kedekatan, ketemu tidak kawin dengan kawin, maka nilainya 0,75. Makanya dibuat 0,75. Bobotnya tadi sudah didefinisikan di awal, yaitu 0,75. Ya, jadi selesai untuk record yang pertama. Berarti di sini kita hitung lagi langkah kedua. Ya, langkah kedua atau iterasi kedua. Caranya gimana? Tetap A-nya berarti A sama dengan kedekatan nilai atribut jenis kelamin kasus barunya L. Ya, baru recordnya berapa? Record di yang kedua. Misalnya kita cek dulu record kedua. Ya, di record kedua itu adalah P. Ya, berarti ini berubah LP. Ya, ini tadi LL. Berarti untuk yang kedua itu adalah L record P. Ini record P, laki-laki dengan perempuan. Tadi kalau dari kedekatannya itu adalah 0,5. Oke, bobotnya sama, bobotnya itu 0,5. Oke, sekarang lihat nilai atributnya gimana, atribut keduanya. Kasus barunya, kalau kita cek kasus barunya tadi itu adalah SMA. Ini sama-sama SMA. Oke, berarti SMA itu dengan SMA. Nilainya berapa? Di sini 0,4, berarti untuk yang kedua itu nilainya 1 dan seterusnya. Oke, itu dia. Sehingga pada saat kita hitung record 1, ini kan langkah pertama, baru kita hitung lagi jarak kedekatannya untuk kasus pertama. Ya, rumus yang kita gunakan untuk menentukan jarak itu sesuai dengan rumusnya tadi itu adalah sigma. Berarti penjumlahan A dikali B tambah C dikali D ditambah E dikali F. Ya, jadi dalam artian di sini A dikali B berarti 1 dikali ini 4 dikali 1, 0,4 dikali 1, 0,75 dikali 0,75. Ini dia. Ya, dibagi B tambah D tambah F. Ini bobot, dan bobot. Ya, bobotnya ini tadi 0,5 dikali 1 dikali 0,75. Itu untuk jika dihitung maka hasilnya itu adalah 0,65. Ya, atau kedekatannya itu hampir 65%. Ya, sampai di sini kira-kira proses perhitungannya. Ya, jadi sesuai dengan apanya? Ketentuan tadi iterasinya, pengujian itu masih untuk record 1. Ya, jika memiliki 10 record, berarti otomatis kita melakukan pengulangan sebanyak jika memiliki 100 kita melakukan sebanyak 100 kali. Tapi di dalam contoh kasus itu hanya memiliki apa? Sebanyak 3. Berarti kurang 2 lagi. Ya, kurang 2 lagi. Yang 2 lagi ini adalah menjadi tugas Anda. Ya, silakan Anda hitung. Dan langkah terakhir itu adalah ini langkah keempat. Berdasarkan langkah 1, 2, 3 diketahui nilai masing-masing. Langkah pertama tadi itu 0,65. Ya, di sini nggak dimunculkan perhitungan iterasi kedua dengan iterasi ketiga, tapi iterasi kedua itu menghasilkan 0,8, iterasi ketiga itu menghasilkan 0,9. Sehingga sesuai dengan definisinya itu, yang paling dekat itu adalah yang paling tinggi persentasenya. Ya, jadi ini 65%, ini 80%, dan ini 90%. Artinya kasus yang baru tadi itu lebih dekat dengan 90%. Sehingga kalau kita buat satu klasifikasi berdasarkan langkah keempat ini, maka kasus 3 lah yang akan digunakan untuk memprediksi kasus baru. Jadi kalau kita kembali, kasus 3 itu apa? Ya, kasus 3 itu adalah
tidak bermasalah. Ya, tidak bermasalah. Berarti di sini tidak bermasalah dengan kondisi yang sudah ada. Ya, kira-kira seperti itu bahasannya. Ya, semoga ini bisa memperjelas pemanfaatan algoritma KNN. Jadi saya rasa cukup. Silakan Anda lanjut.